menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di depan Mapolres dan kantor DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Polisi dan massa aksi terlibat kejar-kejaran hingga saling dorong. Kericuhan terjadi saat massa aksi memblokade jalan utama Trans Sulawesi. Massa tak terima saat ban yang digunakan untuk memblokade jalan diambil paksa oleh polisi. Massa yang tersulut emosi kemudian merangsek masuk ke Mapolres Nrekang dengan menerobos barikade polisi. Tak puas dengan pernyataan polisi, massa melanjutkan aksinya. Namun lagi-lagi ketegangan antara polisi dengan pendemo kembali terjadi. Pertama, agar kiranya mendesak Polres Nrekang untuk melakukan koordinasi kepada Polda Sumsel serta Mabes Polri untuk membahas secara komprehensif atas kematian yang dialami oleh almarhum Fikri yang kami duga bahwa adanya kematian yang tidak wajar. Aksi massa baru mereda setelah 5 anggota DPRD Kabupaten Nrekang menemui massa. Anggota DPRD sepakat menindaklanjuti kasus kematian Fikri, pelaut yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kelakar soal kursi Erlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pasca Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN membahas evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Besok Saka Natal diperiksa Bareskrim Polri terkait keterangan palsu Aep dan Dede di kasus Vina. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang Paripurna Perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta perencanaan untuk kepemimpinan tahun berikutnya, termasuk transisi pemerintahan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu alasan pemindahan ibu kota ke IKN adalah karena beban populasi di Pulau Jawa terlalu besar hingga mencapai 56% dari total populasi. Jokowi juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 56,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa.
sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut IKN adalah investasi jangka panjang yang harus diselesaikan agar memaksimalkan investasi. Sementara itu Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN, karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Berarti kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya? Kepres pemindahan ibu kota? Nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu, jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo izin Pak sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau ibu kota ya Presiden. Dan pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres pun resmi dimulai. Ma'ruf Amin didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Hadir pula dalam acara groundbreaking Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa,
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, serta kurator IKN Ridwan Kamil. Istana Wapres di IKN mengusung konsep Huma Betang Umay, yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Total luas lahan Istana Wapres 14,8 hektar dengan nilai proyek 1,45 triliun rupiah. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan pihak terkait dalam pembangunan Istana Wapres IKN. Ma'ruf Amin berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses perencanaan dan persiapan pembangunan Istana Wakil Presiden. Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang akan menjadi tempat renungan suci di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi sesaat usai peresmian. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri telah meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Taman Kusuma Bangsa ini merupakan dedikasi bagi para pahlawan dan juga pendiri bangsa, di mana di taman ini terdapat dua patung Founding Fathers, yakni patung Soekarno dan juga Hatta dengan dua sayap di kedua sisinya. Taman ini seluas 1.915 meter persegi dengan menghadap langsung ke Istana Garuda Nusantara yang menjadi simbol dari Ibu Kota Nusantara. Selain dari patung Soekarno dan juga Hatta, di Taman Kusuma Bangsa ini terdapat tiang bendera raksasa setinggi 79 meter dengan bendera raksasa di pucuknya. Dan nantinya pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang, Taman Kusuma Bangsa akan menjadi lokasi dari apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus 2024. Tentunya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi simbol dari kemajuan bangsa. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam upacara peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. SBY sudah memiliki agenda peringatan HUT RI di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Merasakan semangat dan sukacita kita menyongsong tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bersejarah dan menghadirkan semangat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Mas AHY, Pak SBY nanti akan datang nggak Pak? Ke 17-an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacaranya di Pacitan begitu. Di kampung halaman. Tapi udah ada undangan, Mas? Oke, yuk. Sebelumnya, pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah menerima undangan upacara HUT RI di IKN Kalimantan Timur. Namun Megawati belum dapat memastikan tentang kehadirannya di IKN. Undangan dikirim langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. PDIP menghormati undangan yang diberikan karena upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa penting. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum dapat memastikan kehadiran Megawati di IKN Kalimantan Timur. Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN dan semua telah dipersiapkan dengan detail.
ya tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu penghormatan sebagai Presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Pemirsa, kelakar soal kursi Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pasca Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di AINUS. Terima kasih Anda masih di AINUS Sore. Pemirsa, Airlangga Hartarto berfoto dan bercanda dengan Bahlil Lahadalia di Ibu Kota Nusantara. Menariknya kelakar antara Airlangga dan Bahlil tentang kursi yang ditafsirkan oleh banyak pihak ada kaitannya dengan bursa Ketua Umum Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Airlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Airlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan AINUS melaporkan. Ya pemirsa, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia.
kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Ya, pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar periode 2017-2024, diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Pemeriksaan Erlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Rencananya Kejagung akan kembali memeriksa Erlangga besok. Dalam kasus suap izin ekspor CPO, pemirsa, kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Pemeriksaan Erlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan. Saat itu Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam mengatasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021. Dan pemirsa, mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diprediksi berimbas pada peta politik dalam pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, pemirsa, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar.
Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan belum akan memanggil Erlangga Hartarto dalam waktu dekat. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat, bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Ya, jadi supaya clear teman-teman media, hingga kini kami belum mendapatkan informasi soal itu. Ya, apakah akan dilakukan pemanggilan, kapan, seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman media, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tentang apa. Ya, tetapi kami berjanji bahwa kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update. Dan pemirsa, Yusuf Hamka alias Babah Alun resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar pada hari ini. Ia menyebut berhutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Pengusaha Yusuf Hamka alias Babah Alun tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Ia hadir seorang diri untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Erlangga Hartarto yang merupakan sahabat baiknya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya, Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya, diantaranya alasan usia dan keluarga. Ia pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik
rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi bunda. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Mas, berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, besok Saka Tatal akan diperiksa Bareskrim Polri terkait keterangan palsu Aib dan Dede di kasus Vina. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan penuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan yang melibatkan keterangan palsu Aib dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa 13 Agustus besok.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aep dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan, seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murty. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Krisna. Selamat sore Mbak Paldi. Baik Bang Krisna, bisa dikonfirmasi besok Saka Tatal akan hadir pemeriksaan Bareskrim Polri? Saka Tatal besok akan hadir sesuai dengan undangan yang dikirim dari Mabes Polri kepada kami. Bahwa kami akan memberi di dalam undangan itu bahwa Saka Tatal dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan Dede dan Aep memberikan keterangan palsu. Jadi kami besok akan datang jam 10 pagi ke Bareskrim, Mbak. Dan kami juga minta kepada Saka Tatal untuk memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi di 2016, artinya bahwa akan kooperatif dalam memberikan keterangan besok. Apakah tim kuasa hukum diberitahu pokok materi pemeriksaan besok, Bang Krisna? Sampai sejauh ini sih tidak, cuma dalam keterangan undangan panggilan yang dikirimkan bahwa di situ diterangkan bahwa sehubungan dengan adanya keterangan palsu terhadap Aep dan Dede, karena kita tahu bahwa Aep dan Dede di 2016 inilah yang memberikan keterangan awal ketika peristiwa itu terjadi. Karena di dalam peristiwa pembunuhan ini kan bahwa semuanya pembuktian itu kan dari keterangan-keterangan saja, tidak ada saksi mata yang melihat bahwa terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan. Jadi tidak ada bukti-bukti yang terkait dalam pembunuhan dengan pemerkosaan ini. Jadi semuanya itu dari dasar pengakuan-pengakuan dan keterangan-keterangan aja gitu loh. Terkait keterangan palsu Aep dan Dede ini, apa yang akan disampaikan Saka pada pemeriksaan besok? Karena pada dasarnya Saka Tatal sendiri dengan Aep dan Dede itu tidak mengenal. Jadi dengan Aep dan Dede, karena tidak mengenal dengan Aep dan Dede, paling bahwa peristiwa 2016 apa yang terjadi kan Saka Tatal juga di situ kan tidak ada di tempat. Artinya kalau peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan itu ada, bahwa Saka Tatal juga nggak tahu tiba-tiba dia ditangkap lalu dimintai keterangannya seperti yang diungkapkan di media bahwa Saka Tatal kan tidak mengetahui, tapi dia dipaksa untuk mengetahui peristiwa itu ada, bahwa dia disiksa, dia dianiaya, kan dia kan menerangkan bahwa dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya begitu dong. Oke, apakah ada bukti atau dokumen yang dipersiapkan untuk pemeriksaan di Bareskrim, Bang Krisna? Sementara kami paling hanya mempersiapkan bukti-bukti terkait berkas di dalam persidangan 2016 kemarin aja. Artinya di dalam berkas perkara yang kami ketahui bahwa yang terjadi seperti apa di 2016, lalu fakta-fakta pemeriksaannya seperti apa, lalu persidangannya seperti apa. Paling kami mempersiapkan berkas perkara di 2016 saja, Mbak. Oke. Selain Saka Tatal, adakah lagi yang diperiksa terkait dengan keterangan palsu Aep dan Dede ini? Kalau dari tim kuasa hukum mendapat informasi? Kalau untuk kami hanya kami tahu dengan Saka Tatal aja, tapi kan Bareskrim kami lihat kan sudah memeriksa daripada 4 terpidana yang lainnya ya, 4 terpidana yang lainnya dihukum seumur hidup. Lalu kalau buat besok yang kami dapat hanya informasinya bahwa Saka Tatal aja yang akan diperiksa itu. Oke, untuk besok pemeriksaan, apakah pihak Anda akan mendatangi Bareskrim atau penyidik yang datang ke sana, Bang Krisna? Awalnya penyidik itu akan datang ya, minggu kemarin ada Rabu ke Cirebon, cuman ada penundaan
sehingga akan diputuskan bahwa kami akan datang ke Barreskrim sesuai dengan undangan yang ada. Jadi kita yang akan datang ke Barreskrim besok, Mbak. Baik, pukul berapa Bang pemeriksaannya? Besok jam 10 kita mulai pemeriksaannya. Baik, terima kasih banyak Bang Krisnamurti. Kami nantikan jalannya pemeriksaan Saka Tatal pada Selasa besok. Sehat selalu, selamat sore Bang Krisna. Ya pemirsa, diduga dihalangi oleh oknum penyidik Polda Jawa Barat, keluarga salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada oknum kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, namun belum ada tanggapan. Nah, itu langsung pencabutan kuasa juga tanpa pengetahuan saya dan keluarga. Oh gitu. Ya. Tiba-tiba udah cabut? Ya, itu juga nggak bertemu sama saya sama keluarga, nggak ada. Udah ada aja. Tiba-tiba dari Polda gitu. Dari Polda. Nah, saya keluarga juga nggak pernah ngobrol dan bertemu. Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ke-7 terpidana tersebut divonis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru atau novum dalam persidangan mendatang. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendaftarkan ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, juga telah disiapkan. Lantaran keduanya mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini giliran 6 terpidana lainnya mencari keadilan dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar tim kuasa hukum Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah Pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi membuktikan Eki adalah anak kandungnya. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Meski Ibtu Rudiana tak hadir, namun sumpah pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan, lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Meski tidak memengaruhi proses hukum, namun sumpah pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membuktikan tak terlibat di kasus Vina, pemirsa, Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong. Meski tak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun sumpah pocong dianggap menjadi bentuk putus asa meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita
konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi Sumpah Pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangka. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kasus hukum dugaan pengemplangan utang PT Inet Globalindo berlanjut. Setelah mangkir pada pekan lalu, istri pemilik PT Inet Globalindo Sukocho Halim, Yuliani, hari ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Yuliani diperiksa terkait dengan dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Istri pemilik PT Inet Globalindo, Yuliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ia dilaporkan atas kasus dugaan mengemplang utang ratusan miliar rupiah. Sukocho dan Yuliani tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Sukocho dan istrinya Yuliani hanya bungkam di hadapan wartawan yang telah menunggu keduanya sejak pagi. Saat hendak masuk ke ruang penyidik, Sukocho dan istrinya terlihat menghindar dari berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan. Benar. Pak, sebentar bisa? Oh, sebentar. Sedikit, Bu, mau nanya sedikit, Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus perusahaan? Ada. Sorry ya, sama-sama. Sedikit Pak. Ini menjalani pemeriksaan kasus ini Pak. Kasus perusahaan fiktif Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain Pak, Bu? Ya, pemirsa, Sukocho Halim dan saudara kandungnya Santoso Halim diduga terlibat kasus pengemplangan utang. Mereka menarik dana dari berbagai pihak untuk digelapkan melalui perusahaan fiktif. Kakak beradik Santoso dan Sukocho Halim sebelumnya divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sementara itu, Santoso Halim diduga juga ikut terlibat dalam kasus mafia pengemplangan utang. Melalui sebuah perusahaan, ia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Kemudian ia diduga memailitkan perusahaan tersebut untuk melarikan uangnya. Perusahaan bernama PT Inet Globalindo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham, yaitu Sutina, hanyalah seorang pegawai yang bekerja di pusat kebugaran milik Sukocho Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah kejanggalan juga ditemukan. PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Globalindo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah. Ini luar biasa janggal. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara, Santoso dan Sukocho Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang
melalui mekanisme PKPU. Atas berbagai bukti yang ditemukan, pihak-pihak yang dirugikan melaporkan keduanya ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Aini Sore akan dilanjutkan bersama rekan Syafa Atisuryo. Selamat malam Syafa, ada informasi menarik apa lagi di Aini Sore? Ya, halo Valeri dan pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Masa memblokade Jalan Trans Sulawesi dan kejar-kejaran dengan petugas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafa Atisuryo. Pemirsa, demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Masa memblokade Jalan Trans Sulawesi dan kejar-kejaran dengan petugas. Demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di depan Mapolres dan kantor DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Polisi dan massa aksi terlibat kejar-kejaran hingga saling dorong. Kericuhan terjadi saat massa aksi memblokade jalan utama Trans Sulawesi. Massa tak terima saat ban yang digunakan untuk memblokade jalan diambil paksa oleh polisi. Massa yang tersulut emosi kemudian merangsek masuk ke Mapolres Nrekang dengan menerobos barikade polisi. Tak puas dengan pernyataan polisi, massa melanjutkan aksinya. Namun lagi-lagi ketegangan antara polisi dengan pendemo kembali terjadi. Pertama, agar kiranya mendesak Polres Nrekang untuk melakukan koordinasi kepada Polda Sumsel serta Mabes Polri untuk membahas secara komprehensif atas kematian yang dialami oleh almarhum Fikri yang kami duga bahwa adanya kematian yang tidak wajar. Aksi massa baru mereda setelah 5 anggota DPRD Kabupaten Nrekang menemui massa. Anggota DPRD sepakat menindaklanjuti kasus kematian Fikri, pelaut yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Airlangga Hartarto berfoto dan bercanda dengan Bahlil Lahadalia di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menariknya kelakar antara Airlangga dan Bahlil tentang kursi yang ditafsirkan oleh banyak pihak ada kaitannya dengan bursa Ketua Umum Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak Mul. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Di momen inilah Erlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua boleh. Ditarik Pak Mul. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga sebagai ketua umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Airlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan belum akan memanggil Airlangga Hartarto dalam waktu dekat. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Ya, jadi supaya clear teman-teman media, hingga kini kami belum mendapatkan informasi soal itu. Ya, apakah akan dilakukan pemanggilan, kapan, seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman media, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tentang apa. Ya, tetapi kami berjanji bahwa kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update. Ya pemirsa, benarkah Airlangga mundur karena tekanan politik? Lalu siapa yang akan menggantikannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada politisi Partai Golkar Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ngabalin, benarkah pengunduran diri Airlangga Hartarto ini terjadi karena adanya tekanan politik? Ya, pertama terima kasih ya karena konsentrasi iNews TV juga ikut menyuarakan informasi yang terjadi di internal partai kami di Golongan Karya.
Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk bisa mengintervensi Partai Golkar. Itu sudah sepakat secara internal dan semua pimpinan di tingkat DPD 2, DPD 1 maupun di DPP Partai Golkar. Karena Golkar tidak bisa disamakan dengan partai lain. Tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi dan mempengaruhi orang. Saya di beberapa tempat juga menyampaikan supaya orang-orang yang mengomentari tentang Partai Golkar ini jangan sok tahu deh. Ketua Umum ya Pak Airlangga itu beliau sendiri. Ini kan nanti masih ada sidang dan rapat yang dilakukan untuk menerima apakah posisi beliau dengan mengundurkan diri ini bisa diterima atau bagaimana dan seterusnya. Jadi saya ingin memastikan bahwa pertama tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi kepada Partai Golkar. Dengan begitu maka siapapun orangnya, sehebat apa, pinter gimana pun, jangan ikut memframing dan jangan ikut menyebarkan berita-berita bohong dan memfitnah. Karena yang tahu tentang keadaan dirinya Pak Airlangga itu ya beliau sendiri, terkait dengan apa-apa yang beliau sedang dan akan menghadapi ya beliau sendiri. Karena itu dengar ungkapan yang telah beliau sampaikan bahwa pertama dalam rangka untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, stabilitas, nama besar Golkar dan lain-lain, kemudian pemerintahan baru. Jadi saya ingin supaya bisa dicermati apa yang beliau sampaikan. Secara langsung beliau telah menyampaikan ke ruang publik. Dengan begitu maka kita tinggal cerna dan melihat perkembangan selanjutnya. Baik, jadi pengunduran diri ini murni atas keputusan pribadi Pak Airlangga sendiri ya, Bang Abalin. Walaupun padahal sebelum ahli sebenarnya yang bisa membaca dan melihat seperti itu. Baik, meskipun Pak Airlangga ini sudah dinilai sukses ya membuat Partai Golkar meraih peringkat 2 di pemilu kemarin. Ya, banyak orang yang justru pada waktu-waktu dia sukses, dia menyatakan berhenti. Catatan sejarah memberikan itu, dan itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki integritas, tangan diri yang kuat. Dan saya kira dalam posisi inilah kenapa saya selalu mengatakan supaya mari kita melihat ini secara jernih, secara terbuka bahwa Golkar itu kapal tanker ya. Golkar itu kapal tanker, bukan partai abal-abal, bukan partai. Ini partai sangat terbuka, pemegang sahamnya itu semua anggota partai. Baik. Tidak ada pemegang saham tunggal di sana. Jadi Baik, Bang Abalin, ini candaan Pak Airlangga ke Pak Bahlil di IKN pagi tadi yang menyebut kursi Kapolri saja diambil, ini kemudian membuat banyak pihak mengarah ke kursi Ketua Umum Partai Golkar. Tanggapan Anda, Bang Abalin? Ya, namanya di Istana Negara juga seperti begitu, biasa. Candaan biasa saja itu. Tidak ada masalah itu. Candaan-candaan biasa saja. Ya. Baik. Baik, jadi apa yang disebutkan banyak pihak bahwa pengunduran diri Pak Airlangga ini karena adanya tekanan politik, lalu ada yang disebutkan sebagai tekanan dari invisible hands, ini merupakan berita bohong begitu, Bang Abalin? Tidak saja bohong, tapi itu fitnah yang menyesatkan. Bagaimana mungkin? Dari mana mereka tahu? Kalau bisa kasih ketemu sama saya juga, bisa kita berdialog di situ. Itu tidak saja berbohong, tapi pasti memfitnah. Kalau dia bisa invisible hand yang dia mau kasih tahu tentang tangan-tangan gelap, tangan-tangan yang tidak kelihatan, itu siapa? Biar dia sebut. Anda tidak bisa mempengaruhi Partai Golkar. Anda tidak bisa melakukan intervensi kemudian mempengaruhi Partai Golkar. Partai Golkar ini partai besar, bos. Ini partai yang sudah matang. Jadi nggak usah mau ahli dari mana pun juga mengomentari tentang perkara internal Golkar, itu nggak mungkin. Dia udah matang, dia mengerti. Ini siapa yang dimaksud ya, Bang Abalin? Dan posisi Pak Airlangga itu dia sangat paham juga. Siapa yang dimaksud, Bang Abalin? Ya siapa yang tadi disebutkan itu, siapa yang menyebutkan itu.
tangan-tangan gelap yang disebutkan itu siapa? Nggak ada. Semua itu jelas di sana, mainnya jelas, tangannya jelas semua di sana. Jadi kalau internal Golkar terjadi hari ini, ya kemudian apa yang dilakukan dengan sikap yang begitu penuh kesatria oleh Saudara Airlangga, ya itulah kader Golkar yang matang itu. Dia mengerti tentang bagaimana cara dia menghadapi satu perkara dan bagaimana dia akan menyelesaikan satu perkara. Pak Airlangga mengerti itu, karena itu sikap pengunduran diri itu sama sekali tidak ada. Baik, karena banyak juga yang siapapun menilai bahwa pengunduran diri Pak Airlangga ini sangat mengejutkan, Bang Abalin. Ia mengejutkan bagi orang yang tidak mengerti tentang politik. Kalau orang mengerti tentang politik itu biasa-biasa saja. Kapan orang berkuasa, kapan orang berhenti itu dalam dunia politik biasa saja. Untuk apa kaget? Kalau orang luar partai politik Bang Abalin, kalau ini tidak ada kaitannya dengan tekanan politik, apakah mungkin ada kaitannya dengan rencana pemeriksaan terhadap Pak Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung? Wah, yang tahu Pak Airlangga itu mesti ditanya ke beliau. Karena sikap beliau mengundurkan diri itu pasti beliau tahu sejak kapan dia harus memulai, kapan dia berhenti, dan kapan dia harus belok kanan, belok kiri, dan berhenti. Itu dia tahu itu. Pak Airlangga mengerti. Baik, karena ada informasi yang beredar bahwa jika Pak Airlangga tidak mengundurkan diri, maka Pak Airlangga ini akan digeledah begitu terkait kasus di Kejaksaan Agung. Apakah benar, Bang Abalin? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalam kasus hukum. Yang saya tahu dalam urusan politik saya mengerti. Insya Allah kait dengan pribadi. Penegak hukum saya tidak tahu. Baik, Bang Abalin, dengan kondisi ini apakah mungkin Munaslup Partai Golkar juga akan dimajukan? Bisa saja, ini momentum yang tepat untuk bisa segera Golkar itu punya ketua umum yang definitif, ya. Jadi sementara ini kan nanti malam besok juga akan dilaksanakan rapat dari DPP Partai Golkar, kemudian untuk memastikan siapa yang menjadi PLT, kemudian bagaimana posisi Pak Airlangganya setelah diberhentikan, kemudian kapan pelaksanaan munasnya, atau hal-hal yang terkait dengan, karena Golkar tidak punya pimpinan, harus ada pimpinan. Baik, lalu Banyak siapa saja? hari-hari di waktu yang mana untuk segera mengambil keputusan. Baik, lalu siapa saja calon Ketua Umum Partai Golkar pengganti Pak Airlangga? Apakah benar salah satunya Pak Bahlil Lahadalia, Bang Abalin? Oh, Pak Bahlil itu kader Tulen. Pak Bahlil itu kader Partai Golkar. Pak Bahlil itu kader Golkar dari akar rumput, dari Papua, dari Fak-Fak, dari Jayapura. Jadi dia salah satu di antara kader-kader Golkar, dan Anda tahu bahwa Golkar itu mesin produksi kader, tidak saja kader partai tapi kader bangsa. Jadi kalau patah satu itu bisa bukan tumbuh 1.000 tapi tumbuh 10.000 bahkan 1.000.000. Kalau Anda menyebutkan salah satu kandidat yang dipersiapkan, saya kira iya, semua kader Partai Golkar punya kesempatan yang sama untuk itu. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, politisi Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Pemirsa, ribuan warga Mataram, Nusa Tenggara Barat tumpah ruah mengikuti goes sehat bersama bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Masyarakat mendukung pencalonan Umi Rohmi yang dinilai berkomitmen tinggi untuk mensejahterakan warganya. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah bersama ribuan pendukung dan simpatisan tumpah ruah mengikuti goes sehat yang dimulai dari perempatan Selaparang hingga teras Udayana, Ampenan, Kota Mataram. Olahraga pagi yang berlangsung spontanitas ini berjalan sangat semarak. Apalagi ini tuh kita akan jadi tuan rumah PON yang tahun 2028. Pencalonan Umi Rohmi mendapat dukungan besar dari masyarakat.
Umi Rohmi didoakan terpilih memimpin NTB dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kaum perempuan bisa lebih maju, lebih mandiri, berdaya saing, dan tetap eksis. Jadi tidak cuma pintar, tapi bisa merasakan apa yang dirasakan. Ada di sosok beliau ya? Dalam? Ada di sosok Ibu Rohmi ya? Ada banget lah. Beliau down to earth orangnya. Iya. Tidak meninggi, selalu merangkul. Gubernur kalau dia setelah terpilih menetapkan pasar Sindu, gitu aja sudah. Pasar Sindu Pak, kenapa ya, harus ditertibkan? Tidak ada lagi parkir Cidomo yang kayak begitu. Bakal calon gubernur NTB yang diusung oleh Partai Perindo ini akan menyerap dan menerima aspirasi warga untuk NTB menjadi lebih baik. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Gara-gara cekcok dengan istri, seorang suami membakar rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, gara-gara cekcok dengan istri, seorang suami membakar rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Rumah pun ludes terbakar dan baru bisa dipadamkan setelah 6 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat perselisihan rumah tangga. Sang suami, Wahidin, yang cekcok dengan istrinya membakar rumahnya sendiri. Awalnya ia membakar selimut di dalam kamar, lalu api pun menyambar ke barang-barang lain yang mudah terbakar hingga membesar. Suami istri ini ribut, nggak tahu permasalahannya apa. Nah, si istri ini dapat informasi pergilah ke rumah kakaknya. Nah, si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Nah, sampai hari ini, siang ini juga ditelepon nggak aktif si istri. Nah, nggak lama kemudian di sini kan ada adiknya satu, si Rio, sama si Rega di sini daripada tidur. Pokoknya katanya dia bakar-bakar tuh, sprei dibakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara Wahidin, suami yang membakar rumah, kabur dan masih diburu polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang paripurna perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan perencanaan untuk kepemimpinan tahun depan termasuk transisi pemerintah ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Ya, Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu alasan pemindahan ibu kota ke IKN adalah karena beban populasi di Pulau Jawa terlalu besar, mencapai 56% dari total populasi. Jokowi juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 56,2 triliun rupiah.
Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Presiden Joko Widodo menyebut IKN adalah investasi jangka panjang yang harus diselesaikan agar memaksimalkan investasi. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN, karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Jadi kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya? Kepres pemindahan ibu kota. Nanti kita lihat, karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu, jadi jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo izin Pak sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam